Damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita memulaikan ibadah kita dalam ibadah Minggu Sengsara yang terakhir. Sekaligus dalam ibadah ini kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan Allah dengan membaca Mazmur secara berbalas-balasan menurut Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 158, Ku ingin menghayati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita teduh di hadapan Tuhan Allah. Ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang terakhir saat ini, nas Alkitab yang menjadi nas pembimbing terdapat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, berbunyi begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan
Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah dan lakukanlah hukum Tuhan ini sebagaimana kesaksian dalam Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita bercermin dari hukum Tuhan yang dibacakan, maka nyatalah bahwa kita gagal melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan memberi kita kesempatan untuk teduh merendahkan diri di hadapannya, memohon pengampunannya, dan kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita sampaikan doa pengakuan ini secara pribadi di dalam hati masing-masing. Kita mulai. Amin. Kidung Jemaat 170, kepala yang berdarah. Mari jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah, bahwa selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan dan bertobat. Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena
Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena nama Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan memanggil kita mengikuti jalan sengsara Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kidung Jemaat Serat 375, saya mau ikut Yesus. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri menerima firman-Nya mendasari persekutuan ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan hendak diberitakan di persekutuan ini. Kami memohon, utuslah Roh-Mu mengurapi kami, supaya kami sanggup memahami kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu sengsara yang terakhir, saat ini firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 52. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat pedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat,
Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengudus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu sengsara yang ke-7 saat ini, kita tiba pada perenungan akan firman Tuhan. Bagaimana kemudian di detik-detik akhir, di puncak penderitaan yang dihadapi dan dialami Yesus, kita dibawa untuk merenungkan kembali apa yang Tuhan pesankan dan apa yang telah dialami Yesus Kristus dalam rangka keselamatan kita, umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dikisahkan oleh Markus dalam bacaan Alkitab saat ini yang terjadi di Getsemani menjadi peristiwa yang tidak pernah lekang dari ingatan kita. Taman Getsemani itu menjadi sangat populer dalam kehidupan orang Kristen karena disinilah Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang hebat yang tidak pernah terjadi dan belum pernah dialaminya sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, taman ini sebenarnya adalah tempat di mana Yesus dan murid-murid sering datang. Tempat ini bukan tempat yang asing, bukan tempat yang baru kali itu mereka kunjungi. Di berbagai momen dan kesempatan ketika hiruk pikuk banyaknya orang-orang yang menjumpai Yesus dalam pelayanan bersama murid-murid, Yesus dan murid-murid berulang kali mendatangi tempat ini untuk mengambil saat teduh. Mereka meninggalkan semua hiruk pikuk keramaian yang selama dalam pelayanan itu mereka alami. Di tempat ini mereka sering menyanyi berdoa. Di tempat ini mereka mengungkapkan segala sesuatu dalam diri masing-masing. Tempat ini menjadi tempat yang sering digunakan khusus oleh Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi kemudian saudara-saudara, tempat ini pula lah tempat yang terakhir kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya
sebelum ia disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesaksian Alkitab saat ini ada mengandung banyak kisah. Kisah yang pertama adalah bagaimana Yesus beserta murid-murid berada di Taman Getsemani di malam itu sampai subuh. Kemudian bagaimana Yesus membawa Yakobus, Petrus dan Yohanes, ini murid di ring pertama. Ini murid paling dekat dengan Yesus. Dan bagaimana kemudian Yesus menyampaikan curahan hatinya kepada Bapa tentang semua hal yang terjadi. Rasa takut, kegetiran dialami oleh Yesus di malam menjelang subuh itu. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah tahu seperti dan apa yang akan dihadapinya, dialaminya setelah malam itu. Bagaimana sakitnya dihianati oleh sang murid, Yesus tahu. Bagaimana dia akan diludahi, dicaci maki, dicerca, diolok-olok, disiksa, Yesus sudah tahu. Dan Yesus tahu bagaimana sakitnya penderitaan itu. Dan disinilah Yesus mengungkapkan semuanya di dalam doa kepada Bapanya. Saudara-saudara, dia mengambil saat pribadi bersama Bapanya, meninggalkan murid-muridnya, kemudian dalam doa yang khusyuk, Yesus menyampaikan kerinduan keinginannya, tetapi kemudian Yesus tidak pernah sekali-sekali memaksakan kehendaknya, tetapi agar kehendak Bapa yang terjadi. Artinya bahwa pergumulan di taman ini, saudara-saudara, pergumulan yang sungguh hebat. Kita tidak bisa membayangkannya, tidak akan mampu bagaimana kita merasakan kepedihan hati Yesus malam itu. Tetapi saudara-saudara, di tengah pergumulan yang begitu hebat yang dialami Yesus, dia menyampaikan semuanya kepada Bapa. Dan dengan catatan bahwa kehendak Bapa lah yang terjadi atas semua apa yang ia minta. Ini intinya. Kemudian kisah ini berlanjut, berisikan bagaimana sikap murid-murid, terutama Yakobus, Yohanes dan Petrus. Ketika Yesus minta mereka bertiga berjaga-jaga karena Yesus mau berdoa. Ketika Yesus meminta supaya mereka itu dalam posisi menemani Yesus di tengah kegundagulanaan hati yang begitu menyakitkan. Apa yang terjadi? 3 kali Yesus balik menemui mereka. 3 kali pula mereka kedapatan tidur pulas nyenyak. Seakan-akan mereka tidak melihat, tidak mengerti, bahkan tidak merasakan apa yang sang guru sedang alami. Mereka tidak perhatikan Yesus berdoa. Mereka tidak perhatikan Yesus sungguh-sungguh bergumul malam itu. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Akhirnya saudara-saudara, di kisah inilah ada pesan firman Tuhan yang sungguh luar biasa dan menjadi firman yang tidak akan pernah usang untuk kita renungkan dan kita lakukan di kehidupan kita sampai kapanpun. Karena ketika Yesus kembali, mereka mendapati murid-muridnya tidur pulas, menegur Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Saudara-saudara, disinilah pesan firman Tuhan datang kepada murid-murid, datang kepada kita semua, supaya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini kalimat pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan di dunia ini kita akan berjumpa dengan berbagai pencobaan.
melalui berbagai-bagai peristiwa dan pengalaman hidup. Apa yang terjadi pada diri Yesus di Taman Getsemani malam hingga subuh itu? Ini perasaan yang lahir dari semua apa yang diketahuinya akan apa yang terjadi dan dialami. Saudara-saudara, siapakah yang tidak akan sedih ketika ia mengetahui dia akan dihina, diludahi, dimaki, dicaci, dicambuk, dicemoohkan, diolok-olok, dipermalukan di khalayak ramai. Siapakah yang tidak sedih kalau orang yang paling dekat mengkhianatinya? Siapakah yang tidak sedih kalau mengetahui bahwa ia akan mati dihukum sebagai penjahat padahal tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya? Itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengingkari, tidak pernah melarikan diri dari apa yang telah ditetapkan Bapanya atasnya. Dia tetap setia sampai pada titik akhir. Di kayu salib dia membuktikannya. Pesan firman Tuhan kepada kita adalah berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa? Saudara-saudara, karena dengan tegas Yesus katakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa maksudnya saudara-saudara? Bahwa kalau dikatakan roh penurut daging lemah, ini mau menegaskan kepada kita adanya dan seringkali terjadi di dalam diri kita antara roh dan kehidupan daging itu konflik. Roh kita sebenarnya menghendaki kita ini hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesetiaan, tetapi karena kuatnya keinginan daging, maka roh yang penurut itu menjadi sirna, menjadi tidak ada kuasanya dan tidak ada apa-apanya. Ini yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk mengatasi hal seperti ini adalah hanya dengan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa berarti menjaga komitmen komunikasi yang tetap intens dengan Allah. Berjaga-jaga berarti tetap sadar siapa dirinya dan tetap memelihara kuasa yang ada padanya sebagai anugerah Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kisah ini juga menceritakan bagaimana kemudian Yudas datang dengan satu pasukan membawa pedang, membawa pentung yang diutus oleh imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Apa yang terjadi di sini saudara-saudara? Di taman di Getsemani ini, Yesus dikhianati oleh sang murid yang selama ini ada bersama-sama dengan dia, yang dipercaya. Yudas adalah seorang pemegang kas mereka. Maka operasional kemanapun Yesus dan murid-murid mengenai perbendaharaan, mengenai operasional biaya, itu urusan Yudas. Tetapi saudara-saudara, dengan ciuman, Yudas menjual Tuhan Yesus. Dia ditangkap di taman itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang paling menyakitkan saudara-saudara, semua murid meninggalkannya. Dia ditangkap seorang diri. Walaupun ada upaya untuk sempat membela Yesus dengan memenggal telinga salah seorang prajurit yang diutus imam kepala. Tapi di kemudian yang dicatat dalam Alkitab adalah semua murid meninggalkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan Yesus sudah tahu ini. Itu jugalah yang menambah getirnya pergumulan malam menjelang subuh di Taman Getsemani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus kemudian ditangkap dan inilah perjalanan karya keselamatan Yesus membawa dia ke kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak akan ada seorang pun yang dapat membayangkan apalagi merasakan apa yang dirasakan Yesus di Taman Getsemani.
Tetapi ketika kita membuka semua apa yang terjadi dan itu disaksikan oleh Alkitab, maka sadarlah kita sungguh memang luar biasa sakit, penderitaan, sengsara yang dialami Tuhan Yesus ini. Sakitnya luar biasa karena Yesus harus menghadapi semua hal yang sungguh memilukan. Dihianati, dijual oleh murid, ditinggalkan oleh semua murid-muridnya. Ditangkap di tempat di mana mereka sendirian, padahal setiap hari ada berjumpa di bait Allah dengan para serdadu, utusan imam-imam kepala. Ini menjadi perenungan hidup bagi kita saudara-saudara. Pokok yang pertama yang telah disampaikan tadi bahwa berdoa dan berjaga-jaga adalah prinsip hidup orang percaya. Bahwa di dalam kehidupan ini akan ada begitu banyak pengalaman dan peristiwa yang dapat menghantar kita pada penderitaan, kesengsaraan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan roh kita, penurut kita diberi roh, tetapi kita tidak menguasai hidup kita dalam kedagingan. Daging kita lemah. Kita masih ada di dalam dunia dan keinginan daging yang selalu menguasai dan mewarnainya. Nah, kalau orang kemudian kehilangan rohnya, roh yang penurut itu dikalahkan oleh keinginan dagingnya, maka yang terjadi, orang akan jatuh ke dalam pencobaan dan dia akan binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua untuk kita sekalian di minggu sengsara yang terakhir ini adalah bahwa suatu prinsip hidup untuk selalu bersama dengan Tuhan akan menghantar setiap orang pada kemenangan. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh punya solidaritas. Tindakan para murid Yesus tidak boleh menjadi teladan hidup kita, baik dalam hubungan dengan sesama apalagi dengan Tuhan. Jangan hanya di tengah kegembiraan kita bersama, tetapi ketika penderitaan melanda kita pergi menjauh dari sesama kita. Ini bukan prinsip hidup Kristen. Yang berikut saudara-saudara, pesan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa jangan sekali-kali menodai hubungan kasih dengan Tuhan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas. Dia mencium Tuhan Yesus bukan untuk kasih sayang, bukan untuk mengungkapkan cintanya, tetapi untuk mengkhianatinya. Ini disebut dengan ciuman maut. Oleh ciuman ini saudara-saudara, maut datang dan menjemput Yudas. Kematiannya akibat penyesalan dan ia harus menggantung dirinya. Dan yang terakhir saudara-saudara, di minggu sengsara ini firman Tuhan juga mengingatkan kita sekalian supaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahwa apapun yang terjadi dan kita hadapi di tengah kehidupan ini, kesetiaan harus menjadi prinsip hidup kita. Janganlah lari meninggalkan Tuhan karena penderitaan dan sengsara melanda. Karena penderitaan kesengsaraan ternyata menghantar Yesus Kristus untuk tiba pada kemenangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kehidupan kita saat ini, di tengah dunia dalam perkembangannya yang sungguh tak terduga, ada banyak pencobaan yang akan menerpa kita. Roh memang penurut saudara-saudara, tetapi kita diingatkan daging kita lemah. Karena itu kita harus berdoa, berjaga-jaga, terus menjalin komunikasi dengan Tuhan Allah melalui kata dan aksi nyata. Kita berjaga-jaga terus sadar akan identitas kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan sekali-sekali menjadi pengkhianat di tengah kehidupan kita. Dalam persahabatan, dalam kebersamaan, dalam rumah tangga kita. Terlebih dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingatlah bahwa ketika seseorang setia mengikut Tuhannya, maka Tuhan pun selalu bersama dia. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena penderitaan dan sengsara melanda. Karena Yesuslah keselamatan dan Yesuslah hidup kekal itu. Selamat kita menjalani minggu sengsara ini menyambut perayaan
hari kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman-Nya, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu. Mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli, dan pengakuan ini kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi sidi-sidi jemaat, kita masuk pada persiapan perjamuan kudus, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dalam rangka pelaksanaan perjamuan kudus tersebut kita patut mempersiapkan diri. Oleh karena itu marilah kita mendengarkan pengajaran tentang hakikat dan makna perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bahwa perjamuan kudus adalah salah satu pelayanan gereja untuk mewujudkan tanda dan meterai perjanjian keselamatan dari Allah bagi manusia. Bahwa perjamuan kudus adalah pelayanan yang suci. Karena itu tiap-tiap orang harus memeriksa dan menguji dirinya sendiri, sebab barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Bahwa perjamuan kudus adalah perayaan sukacita yang dianugerahkan dan ditawarkan secara cuma-cuma kepada kita oleh Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus, Juru Selamat mengundang kita untuk duduk sehidangan, makan dan minum dengan Dia. Perjamuan kudus adalah perjamuan kasih yang mengarahkan kita kepada persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 313, "Hai berdandanlah jiwaku."
Sidi-sidi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan dan pengakuan. Agar melalui perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh memuliakan Allah dan menerima berkat darinya. Kita patut memeriksa dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Oleh karena itu, selaku pelayan Yesus, kami mengundang anggota sidi jemaat yang bersedia dan mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut untuk berdiri. Dengar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengaku bertobat dari segala dosa dan pelanggaran? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan memberikan tubuh dan darahnya demi pengampunan dosa manusia dan seisi dunia? Apakah saudara-saudara dengan sungguh-sungguh serta tulus hati bertobat, membuang segala kebejatan, kedegilan, penyembahan berhala, kebencian, iri hati, perseteruan dan dengki, serta mau hidup dalam terang firman Allah, dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia? Saudara-saudara, sidi-sidi jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku pelayan Yesus Kristus saya bertanya, apakah jawab saudara-saudara? Sidi jemaat menjawab, ya, dengan segenap hatiku. Amin. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami mengundang saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 di jemaat ini. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 313 bait yang ke-7. Hai berdandanlah jiwaku. Yesus roti kehidupan, aku mohon pertolongan agar jangan sia-sia santapanmu ku terima, tapi makin ku hayati cinta kasih yang kau bagi, hingga nanti ku dijamu oleh Dikau di sorgamu. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada panggilan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan demi kemuliaan namanya, dan dengarkanlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 367 mengiringi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita sekalian berdiri
kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang disalib di Golgota, kami sudah ditebus dan diselamatkan. Karena itu, kami memberi persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan, lihatlah setiap hati yang mempersembahkannya. Berkenanlah ini di hadapanmu demi hormat dan kemuliaan namamu. Amin. Saudara-saudara, menyambut firman Tuhan ini kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam iman. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami telah merasakan kasih kemurahan-Mu ya Tuhan Allah. Di persekutuan ibadah ini, kami kembali boleh memuliakan nama-Mu, memuji-muji Engkau dan menaikkan syukur kami, serta kami diberkati karena kami kembali diperdengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan Allah, kami boleh menjalani minggu-minggu sengsara ini di dalam perenungan, di dalam setiap sikap hidup di mana kami memandang Engkau Yesus Kristus yang rela menderita sengsara. Kami telah diajar dan dituntun oleh firman-Mu dan kami mohon ya Tuhan, Engkau sendirilah yang menyempurnakannya di dalam hidup kami, dan Roh-Mu sendirilah yang akan memberi kekuatan bagi kami untuk hidup berdasarkan firman-Mu. Bahkan dalam ibadah ini kami boleh merenungkan pesan firman-Mu kepada kami untuk berdoa dan selalu berjaga-jaga. Kami diingatkan bahwa roh penurut tapi daging lemah. Ya Tuhan, kami sadar akan semua itu dan kami sungguh memohon supaya Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Ajarlah kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk terus berjaga-jaga. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa benar hidup di hadapan-Mu. Juga kami mengaplikasikan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama. Ya Bapa di surga, kami juga boleh mempersiapkan diri sebagai sidi-sidi jemaat untuk mengikuti dan menerima jamuan kasih-Mu dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di jemaat GPD Koinonia pada hari Jumat yang akan datang. Karena itu ya Tuhan Allah, Engkau pula lah yang mempersiapkan kami supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, supaya itu berdiam di dalam hidup kami dan itu menjadi kuasa dan kekuatan bagi kami menghadapi segala bentuk pengalaman hidup, peristiwa, bahkan penderitaan, kesengsaraan sekalipun
di tengah kami menjalani hidup ini. Berkatilah kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Sertai kami semua, masing-masing pribadi, dari anak-anak balita sampai orang-orang tua yang lanjut usia. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi badai kehidupan ini dengan tetap tekun, berpegang pada firman-Mu dan tetap setia mengikut Engkau. Jauhkan kami dari sikap pengkhianatan, jauhkan kami dari sikap dan tindakan menjual Engkau di dalam kehidupan kami, baik ketika kami berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kami, apalagi ketika kami mau mengarungi kehidupan ini dengan perjuangan. Tetaplah Tuhan berkarya, buka mata hati kami untuk tetap melihat karya-karya-Mu yang indah. Ya Bapa di surga, kami mohon semua pengalaman hidup yang boleh terjadi dan kami alami di kehidupan ini dalam persekutuan jemaat, Engkau Tuhan menyempurnakan, sehingga yang menikmati kasih karunia-Mu melalui ketambahan umur akan diberkati dan sukacita mereka dilengkapi. Yang sedang bergumul karena penyakit Tuhan akan sembuhkan. Yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai Tuhan akan hiburkan. Demikian juga yang dalam kebimbangan, kekhawatiran, Tuhan akan tetapkan iman mereka untuk tetap berpengharapan bahwa masa depan itu pasti dan Tuhan sediakan. Demikian kami semua, pelayan-pelayan khusus, para pendeta, penatua diaken yang melayani di Jemaat GPD Koinonia Palu, tolong kami menjadi murid yang setia, yang selalu berdoa dan berjaga-jaga, yang hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Demikian pula semua perangkat pelayanan, panitia pembangunan, BP, BPP, pengurus-pengurus PLK, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kepadamu kami sampaikan semua pujian dan hormat, serta ini menjadi persembahan kami, maka lengkapi kami dengan kemurahan-Mu dan sempurnakan semua yang boleh kami beri. Ya Tuhan Allah, setiap rencana pelayanan kami di Jemaat GPD Koinonia Palu, Tuhan juga yang berdaulat dan menata semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh merayakan hari kematian Kristus pada Jumat Agung. Di dalamnya kami boleh melayankan perjamuan kudus. Kami dipersiapkan untuk menyambut hari Paskah dan kami boleh menjalani semua di dalam kesetiaan iman. Kami hidup benar dan kami memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian juga dalam kehidupan masing-masing pribadi kami, Tuhanlah yang berkehendak. Mampukan kami supaya kami tahu dan kami bersikap segala sesuatu yang kami kehendaki. Biarlah di atas semuanya itu Tuhan sendiri yang berkuasa memutuskan, sehingga hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Ya Bapa di sorga, bangsa dan pemerintah kami Tuhan akan berkati. Demikian juga semua orang-orang yang hidup di sekitar kami, Tuhan jaga dan pelihara. Bahkan Tuhan, ketika kami berhadapan dengan tantangan dan ancaman, krisis di kehidupan oleh pandemi ini, kami tetap memohon, Tuhan tolong jaga pelihara kami, mampukan kami melewati semua peristiwa hidup ini dengan tekun setia bersama Engkau senantiasa. Ya Bapa, kami persembahkan hidup kepadamu, dan kami mohon Tuhan dengar kerinduan, kabulkan permohonan kami, tetapi janganlah kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, nyanyian penutup dalam ibadah kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia.
Mari saudara-saudaraku arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh kita sampaikan doa masing-masing pribadi dalam hati kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu Sengsara yang ke-7 saat ini. Atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami tim yang menyediakan liturgi ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyambut perayaan hari kematian Yesus dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati.